Halo semua, kembali lagi di channel Mari Banding. Kali ini kita akan membahas daerah di Kabupaten Brebes. Brebes merupakan kabupaten yang berada di wilayah paling barat Provinsi Jawa Tengah dan terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Letaknya yang dilalui oleh jalur Pantura membuat daerah ini sangat strategis dan menjadi pintu gerbang Jawa bagian tengah dari arah barat seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Posisi yang strategis ini berdampak pada pembangunan Kabupaten Brebes yang cukup maju. PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2023 berada di posisi 7 PDRB terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun begitu, pembangunan dirasa hanya terpusat di daerah pesisir utara saja. Padahal, wilayah Kabupaten Brebes mencangkup hingga daerah pegunungan di sisi selatan. Oleh sebab itu, opsi pemekaran dianggap perlu untuk dilakukan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemekaran Brebes Selatan atau daerah ini biasa dikenal dengan Bumi Ayu. Jadi langsung saja, bagaimana jika Brebes Selatan menjadi kabupaten sendiri? Mari kita bahas di video berikut ini. Brebes Selatan merupakan daerah di sisi selatan Kabupaten Brebes yang secara geografis merupakan daerah pegunungan. Pada saat ini, Kabupaten Brebes memiliki wilayah seluas 1.743,7 km persegi yang menempatkannya sebagai daerah terluas kelima di Jawa Tengah dan terbagi menjadi 17 kecamatan. Pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.043.077 jiwa, menempatkannya sebagai daerah dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk sebesar 1.171 jiwa per kilometer persegi. Daerah yang luas dan jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu alasan digaungkannya usulan pemekaran Brebes Selatan. Apalagi letak pusat perkotaan dan pemerintahan di Kabupaten Brebes terletak tepat di pesisir utara. Hal ini menyebabkan keterjangkauan layanan pemerintah yang jauh dari daerah-daerah di Brebes Selatan. Jadi seperti biasa, pembahasan mengenai kesiapan pemekaran Brebes Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar atas kapasitas daerah. Rencananya, Brebes Selatan akan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bantar Kawang, Kecamatan Bumi Ayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Salem, Kecamatan Sirapong, dan Kecamatan Tonjong. Berdasarkan rencana tersebut, maka Kabupaten Brebes sudah memenuhi syarat pemekaran kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan. Dan rencananya, ibu kota atau pusat pemerintahan akan berada di Kecamatan Bumi Ayu, karena memiliki kondisi perkotaan yang lebih maju dibandingkan daerah lain dan letaknya yang strategis, berada di jalur yang menghubungkan kota Tegal di utara dengan daerah selatan seperti Purwokerto, Banyumas, dan Cilacap. Nama Bumi Ayu sendiri juga bisa menjadi opsi penamaan calon DOB selain Brebes Selatan. Kalau menurut Sobat Banding, lebih cocok Brebes Selatan atau Bumi Ayu sebagai nama kabupatennya? Kita diskusi di kolom komentar ya. Untuk syarat batas wilayah, Kabupaten Brebes Selatan akan berbatasan dengan Kabupaten Kuningan di barat, Kabupaten Cilacap di selatan, Kabupaten Banyumas di tenggara, Kabupaten Tegal di timur laut, dan Kabupaten Brebes yang merupakan daerah induk di sisi utara. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Wilayah Brebes Selatan setidaknya akan mencangkup area seluas 721,8 km persegi, dan dari luas ini akan menduduki peringkat 4 kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Masih lebih kecil dari Kabupaten Karanganyar, dengan luas wilayah 802,4 km persegi, dan masih lebih luas dari Kabupaten Klaten, seluas 701 km persegi. Jumlah penduduk Brebes Selatan pada tahun 2023 sebesar 557.377 jiwa, atau hanya sekitar 27,3% dari jumlah penduduk total Kabupaten Brebes pada saat ini.
Hal ini akan menjadikannya kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil di Jawa Tengah. Kepadatan penduduk Brebes Selatan sebesar 722 jiwa per kilometer persegi, dan berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, memiliki konsentrasi penduduk yang cukup padat di perkotaan Bumiayu. Selebihnya menyebar karena kondisi geografis yang merupakan pegunungan dan dataran tinggi, sehingga tergolong daerah dengan kepadatan penduduk cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Brebes yang merupakan daerah induk dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Kapasitas daerah berkaitan dengan kekuatan ekonomi daerah tersebut, serta fasilitas-fasilitas penunjang yang ada. Di sektor transportasi, Brebes Selatan dapat diakses melalui jalur darat, yang terkoneksi melalui jaringan jalan raya. Meskipun belum dilewati ruas jalan tol secara langsung, karena ruas jalan tol Trans Jawa pada saat ini berada di sisi utara atau pantai utara saja. Meski demikian, Brebes Selatan masih bisa diakses menggunakan kereta api, yang dilayani oleh stasiun Bumiayu. Bandar udara terdekat terdapat di Cilacap, yaitu Bandar Udara Tunggul Wulung, sekitar 55 km dari pusat kota Bumiayu. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Brebes Selatan setidaknya memiliki 5 rumah sakit, 6 puskesmas rawat inap, dan 5 puskesmas non-rawat inap. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristekdikti terdapat 3 perguruan tinggi. Pada saat ini, ekonomi Kabupaten Brebes ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 34,28%, atau sekitar 19,75 triliun rupiah. Sektor industri pengolahan sebesar 18,83%, atau sekitar 10,85 triliun rupiah. Sektor perdagangan sebesar 16,07%, atau sekitar 9,25 triliun rupiah. Serta sektor akomodasi sebesar 4,95%, atau sekitar 2,85 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Kabupaten Brebes memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 69,71 poin, dengan angka harapan hidup sebesar 73,95 tahun. PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2023 sebesar 57,6 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sebesar 28,19 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, maka PDRB Brebes Selatan pada tahun 2023 sebesar 15,71 triliun rupiah, yang praktis akan menjadi kabupaten dengan PDRB terendah di Jawa Tengah, yang bahkan masih lebih rendah dari prediksi PDRB calon DOP Kabupaten Banyumas Barat dan Kabupaten Banyumas yang berkisar 20 triliun rupiah. Untuk videonya sudah pernah kita bahas dan dapat diakses pada tautan di pojok atas ini. Jika Kabupaten Brebes Selatan atau Bumiayu berhasil dimekarkan, maka berdasarkan kondisi saat ini, akan tersisa 11 kecamatan di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes yang merupakan daerah induk memiliki luas wilayah 1021,9 km persegi. Jumlah penduduk sebesar 1.485.700 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.454 jiwa per kilometer persegi, 2 kali lebih padat dari calon DOP Kabupaten Brebes Selatan. Terlihat pada peta persebaran penduduk dunia, wilayah Brebes Induk atau pesisir utara memang lebih padat dibandingkan wilayah selatan yang merupakan daerah pegunungan. Lalu, jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduknya, Kabupaten Brebes akan memiliki PDRB sekitar 41,89 triliun rupiah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Brebes Selatan layak dimekarkan menjadi kabupaten baru, terpisah dari kabupaten induknya? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bila ada salah dan kurang admin mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya.